Ketika mereka ingin memasuki kota Jericho, Yosua juga mengirimkan pengintai secara diam-diam. Hereshi. Kata diam-diam di situ artinya secara hereshi, secara rahasia. Karena itu memang umur intelijen orang Israel itu sudah jauh lebih tua dan pertama kali di dunia ini. Ya, tidak heran kalau intelijen mereka memang selalu unggul. Besem ha'ab wehaben weruah hakodes Elohe Ehad. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan yang Esa. Bapa di sorga, kami memuji dan mengucap syukur kepadamu atas segala kasih, karunia, anugerah, limpah rahmat dan berkat-Mu. Atas segala pemeliharaan Tuhan yang begitu sempurna, penyertaan kasih setiamu, perlindungan-Mu yang terus-menerus menaungi perjalanan hidup kami. Untuk itu kami mau menaikkan ucapan syukur kami yang tak terhingga kepadamu. Seraya senantiasa menyerahkan diri kami di hadapan Engkau, sebab di dalam Engkau kami akan terpelihara dengan sempurna, karena Engkau adalah pemelihara kekal. Saat ini di tengah-tengah persekutuan ibadah kami, di hadapan hadirat Tuhan yang telah turun memenuhi meliputi kami, kami ingin meneduhkan hati kami, menundukkan pikiran kami kepada otoritas kedaulatan firman-Mu. Karena firman-Mu itulah yang mengandung segenap kebenaran dan janji-Mu yang akan Kau berikan bagi kami untuk menjadi milik kami. Karena Roh-Mu itu sendiri yang akan mengerjakannya di tengah-tengah pewartaan ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Pagi ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Yosua pasal yang ayat 1 sampai ayat 6 saja dulu. Yosua pasal 2 ayat 1 sampai ayat 6, kita akan membacanya saling sahut bersautan. Saya akan awali ayat yang pertama, lalu jemaat menjawab ayat yang kedua, dan seterusnya saling ganti bergantian sampai tiba pada ayat yang ke-6. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai. Katanya, pergilah, amat-amatilah negeri itu dan kota Jericho. Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Ayat 2. Maka Raja Jericho menyuruh orang kepada Rahab mengatakan, bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu itu, yang telah masuk ke dalam rumahmu, sebab mereka datang untuk menyelidiki seluruh negeri ini. Dan ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, maka keluarlah orang-orang itu. Aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi. Segera kejar mereka, tentu kamu dapat menyusul mereka. Kapot leha Adonai Elohenu kapot leha. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Ketika Yosua mengambil alih kepemimpinan Musa, dalam arti secara estafet dia meneruskan, maka Yosua memang sudah dipersiapkan, banyak belajar dengan cara-cara Musa.
Ketika mereka ingin memasuki kota Jericho, Yosua juga mengirimkan pengintai secara diam-diam. Hereshi. Kata diam-diam di situ artinya secara hereshi, secara rahasia. Karena itu memang umur intelijen orang Israel itu sudah jauh lebih tua dan pertama kali di dunia ini. Ya, tidak heran kalau intelijen mereka memang selalu unggul. Yosua melakukan itu ketika dia mau memasuki kota Jericho. Lalu dia mengutus 2 orang secara diam-diam tadi untuk menyelidiki kota itu. Dan kita lihat di sini pada ayat yang pertama, ya pasal 2 B. Maka pergilah mereka, yaitu kedua orang utusan, dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab. Tolong lanjut. Ayo coba pikir. Kira-kira positif atau negatif, saudara? Ayo. Kalau yang pikirannya selalu jorok begitu, saudara. Gitu ya. Ke perempuan pelacur lalu tidur di situ. Saya ingin jelaskan dulu. Siapa Rahab? Dan hari ini saya berbicara bukan soal perjuangan Yosua, tapi saya berbicara tentang seorang perempuan yang bernama Rahab. Dia disebut sundal, bahasa Ibraninya zona. Perempuan yang berzina dan disebut sundal. Kenapa demikian? Karena pekerjaan Rahab. Jangan dipikir di sini dia tidur di rumah pelacur, bukan. Tapi Rahab itu rumahnya yaitu di atas benteng kota Jericho. Jadi ini benteng, ya, di luar itu ada rumah yang dipercaya oleh raja, ya, untuk tinggal di sana. Jadi kepercayaan raja untuk mengintai orang yang berada di luar benteng. Dan sekaligus rumahnya tempat orang-orang yang datang dari luar kota terlambat dan menginap di sana. Sebagai perempuan di zaman itu, di budaya itu sangat tidak elok menerima semua tamu tinggal di rumahnya. Jadi dia dianggap perempuan sundal. Itu anggapannya. Jadi bukan perempuan dalam arti pelacur di rumah pelacuran. Jadi ada perbedaan, ya, perbedaan. Karena dalam budaya waktu itu, ya, perempuan itu rumahnya tidak boleh dimasuki oleh tamu-tamu yang lain. Itu budayanya. Tahun 50-an, ibu saya di kota Palembang ini School of Sinner, sebagai penilik sekolah dari seluruh kota Madya Palembang. Karena dia pendidikan Belanda. Ya, istilahnya masih istilah Belanda, School of Sinner. Dia pergi ke kantor, ya, pakai lipstik karena sudah bergaul dengan orang Belanda. Sebagai anak keluarga kemas, pakai lipstik pada tahun itu dianggap perempuan tidak benar ini. Pakai lipstik loh, ya. Nah, sekarang ada yang beranggap pakai lipstik tidak benar. Ya, banyak sekali yang di sini yang nggak benar kalau begitu, saudara. Itu. Jadi memang sesuai dengan budayanya, pandangan masyarakat sesuai dengan zamannya. Karena dia tinggal di sana, rumahnya di atas benteng, dan tempat orang datang menginap di sana yang terlambat untuk masuk ke kota. Itu kedudukannya dulu. Jadi dia memang tidak terpandang, dianggap jelek, tetapi jangan diartikan, dikonotasikan perempuan nakal seperti di zaman sekarang. Itu maksudnya. Dan Rahab, ya, karena dia tinggal di sana, banyak sekali tamu datang pergi yang terlambat masuk kota. Tentu banyak cerita. Dia memberi makan, memberi minum, orang berbicara sampai larut malam, bercerita tentang pengembaraan mereka, perjalanan mereka. Dan tentu informasi begitu
banyak. Diterima oleh Rahab. Dan dia mendengar ada satu bangsa yang memasuki negeri ini, yang sudah melintasi Laut Teberau. Dia mendengar itu. Karena itu pada ayat yang ke-9, kita langsung pada ayat ke-9. Mari kita lihat pada ayat yang ke-9. Kita mempelajari bersama-sama di sini. Ya. Dikatakan di situ, dan berkata kepada orang-orang itu. Tolong sambung. Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepadamu. Aku tahu, itu dulu ya. Dia tahu karena dari informasi yang dia terima. Banyak pengetahuan, banyak informasi yang kita terima. Tapi ini informasi yang istimewa. Informasi tentang apa? Tuhan telah berbuat. Tuhan telah melakukan. Aku tahu. Karena itu memakai kata aku tahu, yadati. Kata yada itu berarti pengetahuan. Kata yada juga berakar dari kata yad. Yad itu tangan. Jadi ada kuasa Tuhan, ada pekerjaan Tuhan yang dia lihat. Yadati, dia imani. Kalau orang mendengar pekerjaan Tuhan, firman Tuhan, karya Tuhan, dengan mengimani, dia sanggup untuk merubah masa depannya. Itu Rahab. Yadati. Kita banyak sekarang, apalagi sekarang dunia yang lalu lintas informasi luar biasa. Tapi banyak hoax. Dan herannya percaya. Hampir setiap minggu kita mendengar pemberitaan firman Tuhan, pekerjaan Tuhan, karya Tuhan, kuasa Tuhan, kasih Tuhan. Tapi apakah kita mengimani apa yang kita dengar? Itu sebabnya tidak berdampak apa-apa dalam hidup kita. Hanya dengar saja. Tapi Rahab tidak. Dia mendengar, dia mengimani. Tuhan. Dia percaya. Risikonya, mati. Karena dia kepercayaan raja, diizinkan tinggal di sana untuk dipercaya. Tentu sudah melewat seleksi. Orang ini bisa bertanggung jawab. Tapi ketika dia mendengar firman Tuhan, dia tidak takut dengan perintah raja. Apa risikonya? Dia harus ambil keputusan memihak pihak Tuhan. Dia memihak pihak Tuhan. Kalau ketahuan, mati. Tapi dia tidak takut karena dia melihat memihak kepada pihak Tuhan memiliki masa depan. Amin. Itu Rahab. Mari kita ambil keputusan seperti Rahab. Keputusan ini menentukan masa depan kita. Keberpihakan kita kepada Tuhan bukan sekedar percaya, berpihak. Karena berpihak itu lain. Dan ada risiko. Dunia memusuhi kita. Dunia tidak suka, tapi tidak soal. Karena dia tahu masa depan ada di tangan Tuhan. Amin. Ini yang kita harus belajar. Kita harus belajar. Supaya apa kita yang dengar firman ini bukan sekedar dengar. Tapi yadati. Katakan apa? Yadati. Mendengar, memiliki pengertian, pengetahuan ilahi, dan kita percaya itu sungguh-sungguh terjadi. Woi, dampaknya luas. Dahsyat. Ya, dahsyat. Seorang sundal tidak berharga, tidak ada harkat dan martabat. Karena itu tidak ada yang mau menikahi dia. Karena dianggap sudah terlalu banyak laki-laki masuk rumahnya sana sini, warawiri. Lontelah kau. Nanti kita baca itu. Di Ibrani tega-teganya ngomong, ya, dia perempuan pelacur. Apa bedanya lonte dan pelacur? Kadang-kadang bahasa, ya, apalagi orang Sumatera dulu kalau khotbah bicara lonte, enggak sembarangan. Maaf kata. Pendeta selalu bilang maaf kata. Maaf kata, untuk menyebut lonte, maaf kata. Datang ke tempat lonte, enggak maaf.
Ini penting. Jadi itu yang dimaksudkan di sini kata yadati tadi, hikmat ilahi. Dikatakan di situ, ya, coba. Ya, perhatikan di sini masih ayat 9. Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan apa? Negeri ini kepada kamu. Saya baca dulu. Kinatan Adonai lachem et haaretz. Ya, haaretz. Kinatan Adonai lachem et haaretz. Aretz itu diterjemahkan negeri. Sebetulnya tanah. Tuhan sudah berikan tanah yang Tuhan janjikan ini. Tapi negeri itu adalah awal dari pemberian Tuhan. Saudara menerima pemberian Tuhan? Masih banyak lagi tersedia pemberian Tuhan di dalam hidup kita. Katakan amin. Masih banyak. Masih luas. Kalau negeri satu, tapi kalau tanah sepanjang engkau memandang. Tuhan ingin banyak berbuat dalam hidup kita. Nathan, dia memberikan karunia yang luar biasa, pemberian. Tuhan kita itu Tuhan yang memberi, bukan Tuhan peminta. Dia tidak minta korban dari kita, dia mengorbankan anaknya buat kita. Itu bedanya. Karenanya dia tahu. Kita lanjutkan ayat 10. Coba ayat 10. Lihat ayat yang ke-10. Ya, ayat yang 10. Sebab apa? Kami mendengar tadi, mendengar yadati, bahwa tolong sambung. Ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, sampai di situ dulu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah, tolong sambung. Kurang keras apa? Apa? Air laut sampai kering. Heresi. Aku mendengar. Sekarang dia katakan di situ. Aku mendengar dalam Tuhan telah mengeringkan. Kami mendengar. Karena mendengar di sini dia hanya dengar tapi iman bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut. Hufish kering, hufish kering. Laut dikeringkan. Laut dikeringkan. Setidak-tidaknya masih ada sisa air becekan atau rawa-rawa. Tidak, ini dibilang hufish, kering sama sekali sehingga mereka berjalan tidak nempel air. Wah. Tuhan kalau berbuat memberikan jalan keluar, pertolongan kepada kita sebagai umatnya tidak pernah tanggung-tanggung. Tuntas. Amin. Masalah kita bukan laut, sungai pun tidak, danau pun tidak. Hanya becek-becek aja. Apa Tuhan tidak sanggup keringkan? Laut saja dia sanggup keringkan. Apalagi masalah yang kita hadapi. Katakan amin. Pagi ini dia akan berbuat seperti itu. Saudara yang mendengar kuasa Tuhan dan percaya itu terjadi. Dan akan terjadi dengan kita. Amin. Dia terjadi. Dia pasti menolong. Apapun masalahmu. Sudah sebesar laut belum? Belum. Pasti kering? Pasti. Amin. Sudah sebesar laut belum? Belum. Tapi pasti kering. Engkau dapat berjalan. Engkau dapat melewati hambatan, halangan, rintangan yang engkau takuti, yang engkau merasa bahwa akan menghalangimu. Semua itu dapat dihalau oleh Tuhan. Katakan amin. Dalam nama Yesus. Pagi ini juga itu terjadi dalam diriku. Dalam nama Yesus. Beri kemuliaan bagi dia. Amin. Samanu. Jadi ada kata mendengar dua. Yadati, samanu. Samanu itu artinya mendengar percaya. Kalau tadi mendengar karena punya pengetahuan ilahi. Jadi ketika kita membaca firman Tuhan, Roh Kudus memberikan pengetahuan ilahi dalam hati kita, dalam pikiran kita, membuka pikiran kita. Tapi juga menjadi percaya, samanu, sama.
Makanya berakar dari kata akhirnya sebuah pengakuan. Shema Yisrael, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Dengar Israel, Tuhanmu itu adalah Tuhan yang Esa. Ya, saudara mendengar firman Tuhan? Yang saya beritakan ini firman loh ya. Bukan motivasi, bukan segala sesuatu. Dogma tidak menyelamatkan kita, tidak. Yesus yang menyelamatkan kita, amin. Jangan terpaku dengan dogma. Terpakulah dengan firman. Saudara baca firman, saudara sudah mendengar dengan pengetahuan ilahi. Karena ada Roh Kudus dalam hati kita semua yang membuka dan saudara percaya. Oh, Tuhan sanggup mengeringkan air laut. Semua mukjizat yang ada dalam Alkitab ini ada saksinya. Waktu air kering, Musa mengeringkan air laut itu, ada banyak orang melihat. Wah, banyak. Jadi kalau ada yang berbuat mukjizat, tidak ada yang ngelihat, patut diragukan, saudara. Tapi semua mukjizat dalam Alkitab, amin saudara, ada saksinya. Dan orang mengalami itu. Dan kita percaya. Saya percaya kita akan mengalami pagi hari ini. Amin saudara. Ya, supaya sungguh-sungguh kita mengimani. Yadati samanu. Yadati samanu. Dua pengetahuan ini saudara sudah mengerti? Yadati. Aku mendengar karena punya pengertian ilahi. Samanu aku mendengar. Tapi saya juga percaya. Artinya itu terjadi dalam diriku. Sehingga kita lanjutkan sekarang ini. Apa yang dikatakan di situ ya, kita lihat bersama-sama. Matius pasal 1 ayat 5. Matius pasal 1 ayat 5. Coba kita lihat. Matius pasal 1 ayat 5. Kita masih ngomongin Salmon memperanakan Boas. Dari siapa? Rahab. Martabat. Perempuan yang tidak terpandang. Tapi kena berpihak kepada Tuhan. Kena percaya firman Tuhan. Mengubah menjadi masuk dalam silsilah Mesias. Yang melahirkan Mesias ke tengah dunia. Amin saudara. Tuhan sanggup mengangkat harkat dan martabat kita. Walaupun orang lain memandang engkau rendah. Mungkin masa lalumu dianggap terlalu suram. Tapi percayalah, ikut Yesus. Yesus sanggup merubah itu. Katakan amin. Dia merubah kita. Percayalah. Tuhan mengangkat sekaligus menjamin masa depannya. Itu yang disebut triumph. Kemenangan dalam hidup kita. Amin. Meraih kemenangan dalam hidup kita. Karenanya dikatakan, kita lanjutkan, di langit, di atas dan di bumi, di bawah. Tidak ada ruang apapun di dunia ini yang tidak dikuasai Tuhan. Semua dikuasai Dia. Karena itu jangan takut berjalan di lembah yang kelam sekalipun. Jangan takut masuk kepada lembah bayang-bayang sekalipun. Karena Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Orang percaya tidak akan mati kesasar. Ya, amin saudara. Tidak ada, oh dia kesasar balik lagi. Nggak ada saudara ya. Ya itu. Jadi tidak akan ada seperti itu. Karena Tuhan menyertai kita. Dan Tuhan kita berkuasa. Di mana saja. Di dunia apapun dia berkuasa. Mau dunia gelap segelap apapun. Di bawah bumi. Di bawah bumi. Di bawahnya lagi. Dikatakan dengan jelas. Dia Adonai Elohim. Hu Elohim. Bashamayim min ma'al we'al ha'aret mitahta. Bahwa dia percaya. Karena itu dikatakan dalam Ibrani 11 ayat 31. Coba kita lihat. Ibrani 11 ayat 31. Ibrani pasal 11 ayat 31. Kita lihat dulu ya bersama-sama. Ya. Karena iman, tolong sambung. Maka siapa? Siapa? Rahab yang kita baca tadi kan? Disebut apa di situ? Perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang durhaka karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Rahab tidak tersinggung loh. Walaupun kita baca hari ini dia dengar di sorga. Aku masih disebut sundal ya katanya. Padahal aku sudah melahirkan ya Yesus silsilahnya. Tetapi itulah Tuhan sanggup berubah harkat martabat riwayat orang yang tidak baik sekalipun.
Asal datang kepada Tuhan dan bertobat sungguh-sungguh. Amin. Hari ini engkau diangkat setinggi-tingginya. Amin. Ya, beri kemuliaan bagi Dia. Siapakah kita? Kita tidak terlalu istimewa. Tapi bayangkan, Tuhan sanggup angkat kita setinggi-tingginya. Karena Dia maha tinggi. Dia angkat segala sesuatunya. Dahsyat kehidupan kita itu. Maka ayat yang ke-12, ya kita lihat ayat yang ke-12. Ayat yang ke-12 dari bacaan kita ini. Ayat 12 saja, ya ayat yang terakhir. Maka sekarang, ya, kepada orang Ruben, pasal 2, ayat yang ke-12. Jangan pasal. Suatu tanda yang dapat dipercaya. Berikan kepadaku. Unetatem li ot emet. Ot emet. Ot emet. Tanda bahwa aku pasti selamat. Tanda bahwa aku pasti selamat. Oh, saya senang sekali. Tanda ini dahsyat, saudara. Tanda kita punya kepastian selamat. Saya dari dulu percaya Tuhan, saya beragama, dan saya orang yang menjalankan agama dengan baik. Makanya saya menjadi pemimpin dari pemuda-pemuda satu organisasi agama. Ya, saya melakukan. Tapi saya percaya setiap manusia punya rasa salah dan dosa. Lalu saya merasa supaya saya diampuni, saya minta ampun. Saya berdoa, saya melakukan semua. Tapi saya tidak punya kepastian. Kalau saya tanya kepastian, guru saya berkata, nanti hari kiamat kita akan diadili. Kita baru tahu kita masuk surga atau masuk neraka. Nanti nunggu kiamat. Jadi dari sekarang tidak ada kepastian. Itu buat saya gelisah. Tapi lewat Yesus Dia berikan tanda. Aku sudah mati bagimu. Hutangmu sudah dibayar lunas. Dosamu sudah kuampuni. Aku sudah mati ganti kamu. Tandanya. Makanlah tubuhku, minumlah darahku. Dengan makan, minum, dan tubuh, satu tanda yang pasti. Bukan nanti, tapi sekarang engkau sudah diselamatkan. Itu sebabnya aku pindah. Karena beroleh kepastian keselamatan. Dalam hidup itu yang penting kepastian. Coba tunangan tidak pernah ada kepastian. Iya. Biar salah pilih yang penting pasti dulu ya saudara. Loh iya. Ya tidak sedikit banyak yang salah pilih. Itu, ya tidak sedikit ya itu. Ya tapi tidak soal. Karena itu pilihanmu. Ya, jangan mundur dari pilihan. Nah, karenanya itulah sebuah kepastian. Rahab menentukan ot emet. Aku minta satu tanda. Kita sudah diampuni, saudara berani menyatakan tanda saudara siapa? Itu sebabnya kita bangga dengan salib. Amin, kita bangga dengan salib. Ya, kalau pakai salib jangan disembunyikan di baju. Ya, itu tanda istimewa. Mentang-mentang ke pasar ketemu orang langsung dimasukin. Ngapain saudara ya? Gitu. Kayak orang Palembang kalau punya emas tuh pamer. Loh iya, kalau dia sekarang orang Palembang lebih pamer lagi. Dulu saya pikir punya cincin hanya satu di sini. Sekarang 5-5-nya. Saya pikir kalau cincin masuk di jari jempol itu dulu dukun. Sekarang emak-emak saudara. Dan kalau dia belanja tidak nunjuk buah begini, itu berapa itu saudara? Itu uang Palembang. Ya itu uang Palembang. Oh ya sekarang lupa. Saya sedang di Palembang ya. Aduh salah ya. Baiklah. Jadi kita percaya itu yang dilakukan oleh Rahab. Hari ini saudara percaya Tuhan sanggup mengubah keadaan kita? Ya mari kita berdoa.